Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai relativitas dan kegagalan teori ether. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Najah Al-Ghifari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Ramanda. Perkenalkan, saya Muhammad Yahamuti Afiano dari absen 20. Yang pertama kita menuju ke pengertian apa itu relativitas. Nah, relativitas menurut Einstein yaitu adalah teori relativitas adalah pengukuran besar fisika dan kecepatan cahaya yang mutlak yang bergantung pada pandangan pengamat baik itu bergerak ataupun tidak. Nah, relativitas ini bagi menjadi dua, yaitu relativitas umum dan relativitas khusus. Relativitas umum yaitu merupakan teori gravitasi. Gravitasi merupakan kelengkungan ruang waktu yang diakibatkan oleh massa suatu benda. Nah, semakin berat suatu benda, semakin besar lengkungan ruang waktu yang ditimbulkan. Lengkungan ini berefek pada waktu juga, dan semakin besar gravitasi, maka waktu akan berjalan semakin lambat di lengkungan ruang waktu tersebut. Kemudian yang kedua adalah relativitas khusus. Relativitas khusus ini teori yang mengacu pada dua konsep. Yang pertama yaitu hukum fisika berlaku untuk setiap objek dalam semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap terhadap yang lain. Dan yang kedua yaitu kelajuan cahaya dalam ruang hampa selalu sama untuk semua pengamat dan tidak tergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamatnya. Ya, selanjutnya adalah bukti-bukti teori relativitas. Yang pertama adalah Global Positioning System atau GPS. Agar navigasi GPS dalam mobil berfungsi secara akurat, satelit yang menjadi pusat informasinya harus menggunakan relativitas dalam kerjanya. Sebab meski kita bergerak secepat kecepatan cahaya, namun satelit bergerak sangat cepat. Satelit juga mengirimkan sinyal ke stasiun bumi. Stasiun-stasiun tersebut juga GPS dalam mobil Anda mengalami percepatan yang lebih tinggi akibat pengaruh gravitasi dari satelit di orbit. Jadi agar akurat, satelit itu menggunakan jam dengan akurasi hingga beberapa miliar detik. Karena satelit mengorbit pada ketinggian 12.600 mil atau 20.300 km di atas bumi dan bergerak dengan kecepatan 6.000 mili per jam atau 10.000 km per jam. Meski tidak sepele, perbedaannya sangat nyata. Seandainya tak ada efek relativistik, informasi GPS yang menyebut jarak ke SPBU atau tempat pengisian BBM adalah 0,8 km. Pada hari berikutnya di titik yang sama, GPS bisa menyebutkan jaraknya 0,8 atau bahkan bisa sampai 5 km. Selanjutnya adalah elektromagnet. Magnet adalah efek relativistik dan kerja generator yang menghasilkan listrik adalah bukti nyata dari teori relativitas. Kumparan kawat yang bergerak pada medan magnet bisa menghasilkan arus listrik. Partikel bermuatan dalam kawat dipengaruhi perubahan medan magnet yang memaksanya bergerak dan menghasilkan arus listrik. Namun saat kawat diam pada medan magnet ternyata arus listrik masih timbul, bukan sebaliknya. Itu membuktikan bahwa tak ada kerangka acuan yang mutlak. Thomas More, dosen fisika dari Pomona College di Claremont, California, menggunakan prinsip relativitas untuk mendemonstrasikan hukum Faraday yang menyebut bahwa medan magnet yang berubah menimbulkan arus listrik adalah benar. Selanjutnya ada bukti teori relativitas pada cahaya. Jika teori Isaac Newton benar, maka niscaya penjelasan tentang cahaya yang kita miliki adalah berbeda sama sekali. Tak hanya magnetik, cahaya pun tak akan ada. Sementara relativitas mengharuskan adanya perubahan medan elektromagnetis pada kecepatan yang terbatas, bukan seketika, kata Moore. Jika persyaratan itu tidak ada, perubahan pada medan listrik akan terjadi seketika, bukan melalui gelombang elektromagnetik di mana magnetik dan cahaya tak akan diperlukan. Kegagalan teori ether. Pengertian teori ether oleh Isaac Newton. Teori ether adalah teori yang menyatakan bahwa cahaya merambat melalui media yang disebut ether. Ether adalah media yang bersifat homogen dan elastis dan mengisi seluruh ruang angkasa. Teori ether ini dikembangkan oleh Isaac Newton pada abad ke-17. Nah, kegagalan teori ether. Teori ether mengalami kegagalan setelah eksperimen Michelson Morley yang dilakukan pada tahun 1887. Eksperimen ini bertujuan untuk mengukur kecepatan cahaya dalam arah yang berbeda. Jika teori ether benar, maka kecepatan cahaya dalam arah yang berbeda akan berbeda karena ether akan memberikan hambatan yang berbeda.
Namun, hasil eksperimen menunjukkan bahwa kecepatan cahaya dalam area yang berbeda itu adalah sama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada ether yang mengisi ruang angkasa. Kegagalan teori ether ini menyebabkan perkembangan teori relativitas khusus oleh Albert Einstein pada tahun 1905. Teori relativitas khusus menyatakan bahwa cahaya merambat dalam ruang angkasa tanpa memerlukan medium, jadi berlawanan, dan menyebabkan teori ether ini mengalami kegagalan. Nah, sekian. Oke, jadi sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.